Harus kita selalu membuka hati untuk memaafkan orang. Apalagi yang datang minta maaf. Harus kita menjadi terbiasa memaafkan. Apalagi yang datang minta. Kalau orang datang minta maaf, saya usulkan jangan tolak. Kita diajarkan menjadi pemaaf. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih baik lagi ikhlaskan, lebih sempurna lagi maafkan. Alhamdulillah, rizki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan oleh Allah. Artinya rizki ini diikat dengan umur. Habis umur, habis rizki. Masih ada rizki, tidak boleh habis umur. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak boleh sejiwa pun mati sebelum diselesaikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Selama anda hidup, bernafas, beraktivitas, berarti rezekinya masih ada. Rezeki tidak pernah tertukar dan rezeki tidak pernah salah alamat. Ada memang amalan-amalan yang membantu kemudahan rezeki. Allah takdirkan ada rezekinya, tapi tersendat, atau rezeki terhambat, atau rezeki terhalang. Bagaimana supaya lancar? Bagaimana dipermudahkan? Bagaimana bisa lebih cepat? Bagaimana lebih berkah kalau memang rezekinya sedikit? Bagaimana lebih banyak kalau memang rezekinya merasa belum kecukupan? Allah SWT memberikan amalan-amalan yang bisa membantu membanyakkan rezeki, memudahkan rezeki, mencepatkan kedatangan rezeki, dan juga memberikan keinginan kita dan terkabul hajat termasuk rezeki. Salat duha, salah satu kunci rezeki. Orang menikah, termasuk juga Allah menjaminkan orang yang niatnya nikah karena Allah dan untuk mencegah diri dari perbuatan haram, kata Allah, Allah janji akan kami mudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan termasuk sedekah. Sedekah termasuk, bahkan itu sedekah termasuk mujarrab dan sudah terbukti betapa besar manfaatnya bersedekah. Dan semakin kita suka berbagi, akan semakin Allah suka berbagi sama kita. Semakin kita suka menyimpan, Allah juga semakin menghampatkan rezeki kita. Makanya jamaah sekalian, duha tolong dijaga walaupun 2 rakaat. Duha tidak harus baca wadduha. Banyak orang tidak salat duha. Alasannya, ana belum hafal wasyamsi wadduhaha. Saya belum hafal wadduha. Itu gara-gara dia belum hafal 2 surah ini, malah dia tidak salat duha. Salat duha walaupun dengan baca Al-Fatihah, sah. Salat duha boleh qulhu. Salat duha boleh surah-surah atau ayat mana saja yang kita hafal. Kalau tidak hafal sama sekali, hanya Al-Fatihah, sah salat duha dengan membaca suratul Fatihah. 2 rakaat cukup. Boleh menambah 4 rakaat boleh. 8 rakaat boleh. Mana yang kita bisa? Atau bisa dibagi-bagi. Misal di pagi hari, di awal pagi. Tidak ada di antara mereka yang ingin keluar dari kubur, kembali ke dunia untuk menambah jabatan, untuk menambah kekayaan, untuk menambah keturunan. Satu saja harapannya, ingin kembali ke dunia untuk menambah amal salih. Ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa dan boleh buka halaman baru sama Allah dengan taubatan nasuha dan berjuang untuk mengisi amal-amal salihnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, inilah kesempatan dan saatnya kita isi amal salih sebelum nanti tidak ada kesempatan lagi. Ada satu doa, tolong Bapak Ibu hafal. Itu doa dibacakan setiap keluar rumah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang kita dapat dalam doa yang singkat ini? Pertama, akan Allah berikan petunjuk. Segala urusanmu akan lancar karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
akan diberikan oleh Allah perlindungan. Yang baca doa ini insya-Allah selamat dari kecelakaan mobil, kecelakaan motor, apapun kecelakaannya, Allah akan lindungi dari segala kecelakaan dan keburukan. Dan yang ketiga, wa kufita, akan diberikan kecukupan. Yang keluar rumah mencari nafkah dan rezeki, pulang ke rumahnya, Allah sudah memberikan kecukupan rezeki. Terus yang keempat, syaitan tidak akan berani menggoda kita. Wa tanahha anhu syaitan, kata Rasulullah, syaitan akan tergeser, tidak akan mampu mendekati, apalagi mampu menggoda. Wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran. Saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat, mengangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa surat Al-Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Kafiyah. Luar biasa, banyak nama-nama surat Al-Fatihah. Ulama berkata, kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa surat. Oleh karena itu, ketika kita bertaubat dan menangis, titisan air mata berharga di sisi Allah. Dari mana kita tahu berharga di sisi Allah? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Ainun la tamassahan nar, ainun bakat min khasyatillah." Bisa titisan air mata karena Allah, malu sama Allah, malu karena dosa maksiat, sebab titisan air mata, Allah jamin kita tidak boleh tersentuh oleh neraka jahanam. Yang membuat kamu berat bangun tahajud dosamu, bukan malas. Ada orang, kok kenapa malas? Bukan malas, tapi ada dosa yang kita lakukan. Barangkali belakangan kita sering membuat hati ibu kita sakit. Ibu mengharapkan sesuatu, tapi kita malah menolak, membuat dia tersinggung. Di saat kita duduk bersama ibu, kita tidak merasa hatinya tersinggung. Kita pergi tidur malam hari, kok dah bangun tahajud. Oh, ternyata dosa kesinggungan hati ibu membuat kita terikat, tidak bisa bangun tahajud. Apalagi dosa yang sengaja kita lakukan. Jadi ketika kita merasa kekurangan ibadah, segera bertaubat dan istighfar. Karena kekurangan ibadah, bukan karena malasmu. Ini hari Jumat, 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, "Barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah." Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat, tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh, intinya. Saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah, kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah, tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Mati.
melakukannya masing-masing itu sudah ratusan tahun. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.